Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, dalam rangkaian ayat-ayat yang berbicara tentang puasa, Allah menjelaskan bahwa Al-Quran diturunkan pada bulan Ramadan. Dan pada ayat lain dinyatakan bahwa Al-Quran turun pada malam Qadar. Sesungguhnya kami telah menurunkannya Al-Quran pada Lailatul Qadar. Ini berarti bahwa di bulan Ramadan terdapat malam Qadar itu, yang menurut Al-Quran lebih baik dari 1000 bulan. Para malaikat dan ruh Jibril silih berganti turun seizin Allah, dan kedamaian akan terasa hingga terbitnya fajar. Di sisi lain, dalam rangkaian ayat-ayat puasa Ramadan, disisipkan ayat yang mengandung pesan tentang kedekatan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hamba-hambanya, serta janji-janjinya untuk mengabulkan doa siapapun yang dengan tulus berdoa. Dari hadis-hadis Nabi diperoleh pula penjelasan tentang keistimewaan bulan suci Ramadan. Namun seandainya tidak ada keistimewaan bagi Ramadan kecuali Lailatul Qadar, maka hal itu pada hakikatnya telah cukup untuk membahagiakan manusia. Beberapa keutamaan bulan Ramadan dibanding dengan bulan lain. Bulan Ramadan adalah bulan yang mulia dan banyak sekali keutamaan yang dijumpai di dalamnya. Antara lain, 1. Bulan yang diberkahi oleh Allah. Dibukakan pintu-pintu surga, pintu-pintu neraka ditutup, setan-setan dibelenggu. Sabda Rasulullah SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, apabila datang Ramadan, maka dibukalah pintu-pintu surga dan ditutuplah pintu-pintu neraka, dan setan-setan diikat atau dibelenggu. 2. Waktu yang mustajab untuk berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Likulli muslimin da'watun mustajabatun yad'u biha fi Ramadan. Setiap muslim memiliki doa yang mustajab atau terkabul yang ia berdoa dengannya pada bulan Ramadan. Hadis riwayat Ahmad. Bismillahirrahmanirrahim. Salasun la taraddu da'wahum as-shaimu hina yaqtiru wal imamul adil wa da'watul madlum. 3 hal yang tidak tertolak doa mereka: orang yang berpuasa ketika berbuka, imam atau pemimpin yang adil, dan orang yang terdolimi. Hadis riwayat Ahmad. 3. Ramadan, bulan turunnya Al-Quran. Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan sebagai petunjuk bagi umat manusia dan sebagai penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu serta pembeda antara yang hak dan yang batil. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Shahru Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Shadaqallahul adzim. Beberapa hari yang diturunkan itu ialah bulan Ramadan yang di dalamnya diturunkan permulaan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan sebagai penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara hak dan yang batil. Quran Surat Al-Baqarah ayat 185. 4. Puasa Ramadan adalah salah satu rukun Islam. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Surat Al-Baqarah ayat 183. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu menjadi orang yang bertakwa. Al-Baqarah ayat 183. Sabda Nabi SAW, Islam didirikan di atas 5 sendi, yaitu syahadat tiada sembahan yang hak selain Allah dan Muhammad adalah Rasul Allah, mendirikan sholat, menunaikan zakat, puasa Ramadan, dan pergi haji ke Baitul Haram. Hadis muttafaqun alaih. Ibadah puasa merupakan salah satu sarana penting untuk mencapai takwa dan salah satu sebab mendapatkan ampunan dosa, pelipat gandaan kebaikan, dan pengangkatan derajat. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjadikan ibadah puasa khusus untuk dirinya dari amal-amal ibadah lainnya. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam hadis yang disampaikan oleh Nabi, puasa itu untukku dan aku langsung membalasnya. Orang yang berpuasa mendapatkan 2 kesenangan, yaitu kesenangan ketika berbuka puasa dan kesenangan ketika berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sungguh, bau mulut orang yang berpuasa lebih harum daripada aroma kasturi. Hadis muttafaqun alaih.
Dan sabda Nabi SAW, barang siapa berpuasa Ramadan karena iman dan mengharap pahala dari Allah, niscaya diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Hadis muttafaqun alaih. Maka untuk memperoleh ampunan dengan puasa Ramadan harus ada 2 syarat berikut ini. Poin pertama, mengimani dengan benar akan kewajiban ini. Kedua, mengharap pahala karenanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. 5. Pada bulan mulia ini disunatkan sholat tarawih, yakni sholat malam pada bulan Ramadan, untuk mengikuti jejak Nabi SAW, para sahabat dan khulafaur rasyidin. Sabda Nabi SAW, barang siapa yang mendirikan sholat malam Ramadan karena iman dan mengharap pahala dari Allah, niscaya diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Hadis muttafaqun alaih. 6. Pada bulan Ramadan terdapat Lailatul Qadar, malam yang lebih baik daripada 1000 bulan, atau sama dengan 83 tahun 4 bulan. Malam di mana pintu-pintu langit dibukakan, doa dikabulkan, dan segala takdir yang terjadi pada tahun itu ditentukan. Sabda Nabi SAW, barang siapa yang mendirikan sholat pada Lailatul Qadar karena iman dan mengharap pahala dari Allah, niscaya akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Hadis riwayat muttafaqun alaih. Malam ini terdapat pada 10 malam terakhir, dan diharapkan pada malam-malam ganjil lebih kuat daripada di malam-malam lainnya. Karena itu, seharusnya seorang muslim yang senantiasa mengharap rahmat Allah dan takut dari siksanya, memanfaatkan kesempatan pada malam-malam itu dengan bersungguh-sungguh pada setiap malam hari dari 10 malam tersebut dengan sholat malam, membaca Al-Quranul Karim, zikir, doa, istighfar, dan taubat yang sebenar-benarnya. Semoga Allah menerima amal ibadah kita, mengampuni, merahmati, dan mengabulkan doa kita. 7. Peristiwa Perang Badar. Pada bulan suci ini terjadi peristiwa besar, yaitu Perang Badar, yang pada keesokan harinya Allah membedakan antara yang hak dan yang batil, sehingga menanglah Islam dan kaum muslimin serta hancurlah syirik dan kaum musyrikin. 8. Pembebasan kota Mekah. Pada bulan suci ini terjadi pembebasan kota Mekah Al-Mukarramah, dan Allah Subhanahu wa taala memenangkan Rasul-Nya, sehingga umat manusia masuk ke dalam agama Allah dengan berbondong-bondong, dan Rasulullah menghancurkan syirik dan paganisme atau keberhalaan yang terdapat di kota Mekah, sehingga Mekah pun menjadi negeri Islam. Perlu diingat bahwa ada sebagian orang berpuasa tetapi tidak sholat, atau hanya sholat pada bulan Ramadan saja. Orang seperti ini tidak berguna baginya puasa, haji, maupun zakat. Karena sholat adalah sendi agama Islam yang ia tidak dapat tegak kecuali dengannya. Sabda Nabi SAW, Jibril datang kepadaku dan berkata, "Wahai Muhammad, siapa yang menjumpai bulan Ramadan, namun setelah bulan itu habis dan ia tidak mendapatkan ampunan, maka jika mati ia masuk neraka. Semoga Allah menjauhkannya. Katakan amin." Aku pun mengatakan amin. Hadis riwayat Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Hibban. Maka sudah seharusnya waktu-waktu pada bulan Ramadan dipergunakan untuk berbagai amal kebaikan, seperti sholat, sedekah, membaca Al-Quran, zikir, doa, dan beristighfar. Ramadan adalah kesempatan untuk menanam bagi para hamba Allah, untuk membersihkan hati mereka dari kerusakan. Juga wajib menjaga anggota badan dari segala dosa, seperti berkata yang haram, melihat yang haram, mendengar yang haram, minum dan makan yang haram, agar puasanya menjadi bersih dan diterima, serta orang yang berpuasa memperoleh ampunan dan pembebasan dari api neraka. Tentang keutamaan Ramadan, Rasulullah SAW bersabda, "Aku melihat seorang laki-laki dari umatku terengah-engah kehausan. Maka datanglah kepadanya puasa bulan Ramadan, lalu memberinya minum sampai kenyang." Hadis riwayat At-Tirmizi. Sholat 5 waktu, sholat Jumat ke sholat Jumat lainnya, dan Ramadan ke Ramadan berikutnya menghapuskan dosa-dosa yang dilakukan diantaranya jika dosa-dosa besar ditinggalkan. Hadis riwayat Muslim. Sahabat yang beriman, seandainya tidak terdapat dalam bulan Ramadan keutamaan-keutamaan selain keberadaannya sebagai salah satu fardu dalam Islam dan waktunya diturunkannya Al-Quranul Karim, serta adanya Lailatul Qadar yang merupakan malam yang lebih baik daripada 1000 bulan di dalamnya, niscaya itu sudah cukup.
Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu melimpahkan taufiknya kepada kita semua. Wallahu alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.